Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruji Ardi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama para narasumber kita yang nanti kita akan bahas-bahas sama-sama ya, bahas sama-sama 3 pertanyaan yang tentunya kita ulas dari sudut pandang agama tentu saja insya Allah. Namun sebelum saya mulai atau kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya saya menyapa terlebih dahulu ya. Apa kabarnya sahabat keluarga muslim? Kita doakan semoga senantiasa sehat selalu. Dan jangan lupa senantiasa terus menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan kita bisa kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung kita hubungi kembali Ustadz Zulham. Ya, lagi-lagi kita hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang pertama. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hakikat dari insya Allah? Mohon pencerahannya Ustadz. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah, insya Allah ya di antara ungkapan seorang muslim ketika dia memberikan suatu pernyataan ataupun menjanjikan suatu janji. Jika diterjemahkan, maka insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Karena memang semua perbuatan kita tak bisa kita lakukan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat insya Allah ini juga dianjurkan dalam surah Al-Kahfi. Ya ketika ada dua orang yang satu memiliki kebun yang banyak ya, yang satu lagi dia tidak terlalu banyak kebunnya, cuma yang satu memiliki sifat sombong. Ya, kemudian diajari oleh ya orang yang sedikit tadi, kalau engkau mengatakan insya Allah, maka ini diantara yang harus kita amalkan. Ada ungkapan insya Allah di ayat-ayat tersebut dan juga dianjurkan kita untuk mengucapkannya. Nah, adapun insya Allah tujuannya adalah memang kita benar-benar ingin melakukannya atau benar-benar ingin mewujudkannya. Bukan kita mengucapkan kalimat insya Allah padahal dalam hati kita ingin mengingkarinya. Ini salah satu kesalahan. Insya Allah itu kita ucapkan ya karena kita meyakini umat Islam harus seperti itu. Harus menggantungkan atau mengaitkan kemampuan dia dan kehendak dia dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak mungkin bisa terjadi kehendak kita kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, kata Allah. Dan kalian tidak akan bisa berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Kehendak kita itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun besarnya tekad kita untuk mewujudkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, tapi kalau Allah tidak berkehendak, gak akan bisa terjadi itu semuanya. Maka seorang muslim dianjurkan dia mengucapkan kalimat insya Allah. Tapi sekali lagi, kalimat insya Allah bukan dijadikan sebagai bahan permainan atau untuk menghindari yang hal-hal yang tidak dia sukai. Ada orang umpamanya dibilang sama dia, datang nanti ya. Dalam hati dia sebenarnya gak mau datang. Tetap dia mengucapkan insya Allah datang. Nah, ini yang beginian sebenarnya ingin mengingkari janji tapi bertamengkan dengan kalimat insya Allah. Kalau memang dia tidak bisa hadir, maka ucapkan alasan dia kenapa gak bisa hadir. Ya. Tapi kalau tujuan dia mengucapkan insya Allah supaya orang tersebut gak tanya lagi sama dia, gak mendesak dia, gak memaksa dia umpamanya, maka ini berarti salah kaprah dalam memahami kalimat insya Allah. Insya Allah ketika seorang muslim itu mengatakannya, dia sudah bertekad ya untuk melakukan perbuatan tersebut. Saya akan bersedekah insya Allah. Saya akan bersedekah insya Allah. Nah ketika dia mengatakan saya akan bersedekah, dia sudah jujur untuk mengatakannya.
memang benar-benar ingin bersedekah. Bukan tujuannya supaya dia dianggap orang yang baik, ya. Nanti di akhir baru dia bilang, oh mohon maaf lah nggak bisa saya melakukannya. Padahal di awal sudah ada niat dia untuk tidak melakukannya. Maka ini sama saja berbohong, hanya saja dia menggunakan kalimat insya Allah. Maka jadikan insya Allah ini sebenarnya sebuah motivasi bagi diri kita. Ketika kita itu sudah mengatakan insya Allah, berjanji kah itu atau ingin berbuat sesuatu, mengucapkan kalimat insya Allah, menjadikan motivasi dalam diri kita untuk berusaha melakukannya, mewujudkannya. Apabila kita sudah berusaha untuk mewujudkannya, ternyata tak mampu juga, berarti memang belum kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Teman-teman, insya Allah itu artinya kalau tidak salah saya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zulham, jika Allah berkehendak. Jadi memang ada baiknya ketika kita ingin berjanji atau ingin melakukan atau ingin ya berjanji dengan seseorang, janjian maksudnya, ada baiknya kita mengucapkan insya Allah. Dengan niat memang kita memang mau hadir misalnya atau mau menepati janji tersebut. Bukan sekedar kayak yang dibilang Ustadz Zulham tadi, bukan sekedar itulah yang penting ku jawab, bukan seperti itu. Tapi memang kita ada misalkan nih mau hadir walimahan. Ya insya Allah kita akan datang kalau memang tidak ada halangan. Karena kan kita nggak tahu, entah mungkin diundang hari H-3 gitu. Ternyata di hari kita kalau Allah sakit. Artinya kan kita jadi nggak bisa datang ya. Dan sejenisnya dan banyak hal ya. Nggak cuman menghadiri undangan atau hal-hal lain yang mungkin tidak bisa kita menyebabkan kita tidak bisa hadir. Atau mungkin kita tidak tepat waktu. Misalkan ada janji jam 10 ternyata kita baru bisa hadir jam 12. Entah mungkin karena macet, ban bocor dan lain sebagainya. Yang mana hakikat insya Allah tadi. Maka dari itu kita sebaiknya menyebutkan insya Allah sebelum kita berjanji bahwasanya kita akan menepati janji tersebut. Ya, semoga tercerahkan sahabat kaum muslim. Ya, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Apakah benar Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas ya di segmen yang pertama. Pertanyaan yang pertama tadi terkait hakikat dari insya Allah. Itu jika Allah berkehendak. Nah, tadi sama-sama udah insya Allah ya ini. Jadi memang jangan sembarangan lah ngucapin insya Allah itu. Tapi memang kita lihat dulu situasi dan niat kita itu insya Allahnya itu bagaimana. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini di pertanyaan kedua. Nah ini terkait cerita ya. Cerita lah mungkin ya. Nah sebelum saya bacakan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Baik, kita hubungi kembali Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang kedua. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Wanita sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari tulang rusuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hal seperti itu, menyampaikan seperti itu, ingin menyampaikan kepada kita kaum laki-laki bahwa itu memiliki hati atau perasaan yang bengkok. Oleh sebab itu kalau seandainya kita paksakan dia untuk lurus, maka dia akan patah. Kalau seandainya kita biarkan dia bengkok, maka makin parah kebengkokannya tersebut. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah tulang rusuk itu untuk menunjukkan kepada kita kaum laki-laki hendaklah berlemah lembut. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rifqan bil qawarir. Hendaklah kalian berlemah lembut terhadap gelas-gelas kaca.
Maknanya di sini adalah para wanita. Lemah lembut kepada mereka. Jangan kasar, jangan membentak, apalagi sampai main fisik. Jangan. Lemah lembut kepada kaum wanita. Nah, mengenai ya, apakah Hawa tercipta daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam? Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan dan dia masyhur ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa yang merupakan ibunda kita, ibunda seluruh manusia, itu merupakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ini tentunya ya, kita mendapatkan kabar ataupun mendapatkan beberapa riwayat tentang masalah ini. Ya, kalau dia memang riwayat yang sahih, yang benar, maka kita imani. Kalaupun tidak, mungkin kita hanya mempercayai atau membenarkan tentang riwayat-riwayat yang menyampaikan tentang Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihissalam. Dan banyak sekali memang beberapa riwayat yang bisa dikatakan riwayat yang palsu. Disebutkan umpamanya ya, termasyhur di kalangan Indonesia ataupun kalangan kaum muslimin secara umum, bahwa Bukit Arafah itu ya Jabal Rahmah, ada Jabal Rahmah di sana, Bukit Rahmah itu merupakan tempat perjumpaan antara Nabi Adam dan juga Hawa istrinya. Ketika mereka berpisah, setelah Allah turunkan dari surga, keluarkan dari surga, turun ke langit dunia ini, ke dunia ini, mereka terpisah. Ini beberapa riwayat disebut riwayat Israiliyat ataupun tidak ada benar riwayatnya. Maka di sini perlu kita kaji ulang. Riwayat-riwayat seperti ini apakah dia benar ataupun tidak. Kalau dia benar kita imani. Dan kalau tidak benar maka tidak kita imani. Wallahu ta'ala alam. Jadi hal ini kita perlu untuk mengkaji dari segi riwayatnya. Apakah benar dari Nabi ataupun tidak. Kemudian mengenai yang kita sebut tadi, ya ada kewajiban terhadap kita kaum laki-laki berlemah lembut kepada kaum wanita. Kaum wanita di sini bukan hanya kepada istri saja. Pahami itu. Bahkan Nabi mengatakan istausaw bin nisa'i khair. Hendaklah kalian berlaku lemah lembut dan baik kepada wanita. Wanita di sini termasuk juga ialah orang tua kita, ibu kita khususnya. Hendaklah berlaku lemah lembut kepada mereka. Kemudian kepada istri kita juga harus seperti itu. Termasuk juga kepada anak-anak perempuan kita. Adik-adik ataupun kakak-kakak perempuan kita. Yang ada hubungan dengan kita, maka wajib atas kita berlaku lemah lembut dan baik kepada mereka. Jangan kasar, jangan suka membentak, ataupun sampai main fisik memukul. Ini sangat dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya. Nah teman-teman, tadi cukup rumit ya. Saya pribadi juga cukup rumit memahaminya, namun dari beberapa riwayat memang disampaikan bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Nah ini yang mungkin agak sedikit rumit memahaminya tentang perempuan tadi ya. Perempuan yaitu digambarkan tadi kalau bisa kita itu menunjukkan berlemah lembut terhadap gelas-gelas kaca. Nah gelas-gelas kaca ini tadi yang dimaksudkan adalah perempuan. Nah, bagaimana ya maksudnya kita itu berperilaku lemah lembut terhadap perempuan. Jangan membuat perempuan itu kita kasar, nanti semakin bengkok. Nah, istilah-istilahnya tadi agak sedikit rumit, saya kurang paham, tapi yang jelas poinnya adalah bagaimana kita bisa berperilaku baik, berakhlak baik, berlemah lembut kepada perempuan, terutama kepada pasangan kita atau kepada istri kita. Atau kepada istri-istri kita. Nah seperti itu. Ya teman-teman. Semoga tercerahkan dan jawaban dari Ustadz Zulham tadi semoga cukup bisa menjawab ya teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri di dalam Al-Quran? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Tadi di pertanyaan yang pertama dan kedua, kita sudah membahas tentang insya Allah, hakikat dari insya Allah berkehendak. Kemudian yang kedua tadi terkait Hawa ya, tulang rusuk, maksudnya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Seperti itulah kurang lebih. Nah di pertanyaan ketiga, ini salah satu terjemahan atau salah satu penggalan dari ayat Al-Quran yang mungkin sering kita baca juga ya. Nanti akan kita bahas sama-sama.
Namun sebelum saya bacakan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, kita hubungi kembali Ustaz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang dimaksud dengan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri di dalam Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada ya hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, artinya di sini adalah mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tentunya kita nggak akan mungkin menzalimi Allah. Ya, kita juga Allah nggak pernah juga menzalimi diri kita. Karena Allah sudah menyatakan bahwa ya inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama. Aku sudah menjadikan kezaliman itu haram terhadap diriku. Dan juga aku menjadikan di antara kalian juga haram hukumnya, saling menzalimi. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Maka di sini makna daripada melampaui batas terhadap diri sendiri adalah mereka berbuat zalim. Mereka berbuat maksiat. Mereka juga ya menyusahkan diri mereka sendiri dengan cara tidak mau berbuat taat kepada Allah dan tidak mau melakukan hal-hal yang positif tentang diri mereka, untuk diri mereka. Inilah makna daripada melampaui batas terhadap diri sendiri. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ketika seorang hamba itu berbuat maksiat kepada Allah, Allah gak akan pernah dirugikan. Gak akan pernah Allah itu berkurang kekuasaannya ataupun ya kerajaannya, gak akan pernah berkurang. Tapi kitalah yang binasa. Kitalah yang akan merugi ketika bermaksiat kepada Allah. Apa kerugian kita? Kerugian kita jauh daripada Allah. Allah gak peduli sama kita. Allah tak sayang sama kita karena kita bermaksiat kepadanya. Karena kita menzalimi diri kita sendiri. Jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi malah kita menjauh dari Allah Azza wa Jal, maka Allah pun gak akan peduli sama kita. Kemudian yang kedua, kerugian kita adalah bahayanya nanti akan mendapatkan azab ataupun siksaan di neraka. Ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Karena neraka itu azabnya sangatlah pedih. Bahkan Nabi menceritakan kepada kita panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api di dunia ini. Bayangkan bagaimana panasnya api neraka itu. Api yang hari ini mungkin kita lihat terik matahari, siang harinya begitu panas. Atau api nggak sanggup kita ketika bakar sampah atau ketika masak, begitu panasnya api tersebut. Ternyata api neraka itu lebih panas 70 kali lipat dibandingkan panasnya api di dunia ini. Dan neraka itu kata Nabi SAW azabnya yang paling ringan ialah orang yang dipakaikan kepada dia sendal dari api neraka, kemudian melelehlah kepalanya, melelehlah otak, saking panasnya api neraka tersebut. Maka kita selalu bermohon kepada Allah perlindungan daripada siksaan api neraka. Nah, kerugian juga ialah yang paling fatal apabila itu berkenaan tentang masalah dunia kita. Ya, tentang ya enggak paling fatal tapi termasuk yang fatal juga. Ketika dunia kita menjadi amburadul, jauh daripada agama Allah. Orang yang biasa jauh daripada agama Allah biasanya akan membuat sesuatu yang akan merugikan dirinya. Banyak faktanya ketika orang bermaksiat, kemudian dia jatuh ke kubang maksiat lainnya seperti menghisap narkoba atau mengkonsumsi narkoba, hingga membuat hidupnya itu rusak. Badannya kurus, ya. Kemudian juga suka berbohong, kemudian dia mencuri, menyakiti keluarganya, gak perlu dengan orang lain. Ini diantara dampak buruk daripada melampaui batas dirinya sendiri ataupun bermaksiat dan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jikapun seandainya sudah terjadi hal seperti itu, kita jauh daripada Allah dan bermaksiat, maka Allah memerintahkan kepada kita jangan berputus asa. Tetap kalian harus kembali kepada Allah dan taubat kepada Allah. Dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, sejauh apapun kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kewajiban kita adalah kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Rubah diri kita, perbaiki diri kita,
kemudian kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya, sujud di hadapannya dan memohon ampunan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali teman-teman. Nah jadi teman-teman yang dimaksud melampaui batas inilah bagaimana kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menzolimi diri kita. Bagaimana kita bermaksiat pada Allah, bagaimana kita menyusahkan diri kita dengan hal-hal yang tidak baik. Nah jadi jangan kita sampai melampaui batas dari diri kita sendiri, ya terutama ini bagian di menzolimi ya. Menzolimi ini kayaknya kita lumayan sering sih menzolimi diri. Salah satu contoh kecil yang kalau saya lihat itu menzolimi diri ya, yaitu seringnya begadang ya. Nah teman-teman tahu nggak, kalau diri kita ini atau tubuh kita ini perlu istirahat teman-teman. Jadi jangan dipaksakan untuk bergadang karena bahkan ya Rasulullah itu tidak suka begadang ya apabila memang ada obrolan setelah Isya, ya kalau tidak salah begitu bunyinya, yang tidak penting. Yang tidak penting ini yang bagaimana? Yang obrolan itu tidak ada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Tapi kalau seandainya obrolan tersebut berkaitan atau menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, silahkan, tafadhol. Karena memang banyak ya kajian-kajian setelah Isya atau mungkin ya kita mendirikan sholat tahajud, sholat witir dan sejenisnya. Dan itu dilakukan tengah malam atau pada malam hari. Ini boleh silakan. Namun apabila tubuh kita ini dipaksa untuk melakukan hal-hal yang memang begadang itu tiada gunanya. Misalkan seperti ya mabuk-mabukan, berjudi, kemudian dugem, kemudian kita balap liar dan sejenisnya. Hal-hal maksiat tadi janganlah kita melampaui batas diri kita sendiri. Ya. Dan ya kita menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian dan senantiasa kita meningkatkan setiap detik kita itu hanya kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat kaum muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 58. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.